Pernah booking di Traveloka dan ngerasa, kok gampang banget ya? Klik dikit, langsung beres. Ternyata, itu hasil strategi digital yang rapi banget. Mulai dari reservasi yang efisien, sistemnya narik data real-time dan kasih opsi terbaik. Lalu personalisasi, di mana rekomendasi muncul sesuai kebiasaan kamu. Terakhir, pembayaran super simple, e-wallet, transfer, pay later, semua langsung di aplikasi. Semua ini hasil dari sistem informasi yang disusun strategis dan terus dikembangin. Kalau kamu penasaran kenapa Traveloka bisa semulus itu, yuk kita bahas di presentasi kali ini. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam kepada Bu Julisar dan teman-teman seluruhnya. Di sini kami dari kelompok 8 izin mempresentasikan hasil proyek kami dengan judul Perencanaan Strategi Sistem Informasi Layanan Digital di Traveloka untuk mendukung efisiensi reservasi, personalisasi layanan, dan integrasi pembayaran. Nah, sebelum kami membahas hasil proyek kami, izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Sebelumnya, perkenalkan, saya Intan Sapitri dengan NIM 2023-748. Tentunya saya ditemani dengan 4 rekan saya. Yang pertama ada Nur Amalia Putri dengan NIM 2023-798. Lalu ada Nira Septiani dengan NIM 2023-799. Lalu selanjutnya ada Helen dengan NIM 2023-70111. Lalu yang terakhir yaitu ada Syifa Nadila dengan NIM 2023-70115. Baik, selanjutnya di sini akan saya membahas pendahuluan. Yang pertama ini ada latar belakang. Latar belakang dari proyek kami yaitu perkembangan teknologi informasi telah mendorong transformasi digital di sektor pariwisata, menjadikan proses pemesanan layanan perjalanan lebih efisien, mudah diakses, dan memuaskan bagi pengguna. Nah, Traveloka ini sebagai pelopor layanan digital di Asia Tenggara yang terus berinovasi untuk mengelola transaksi dalam skala besar serta menghadirkan layanan yang cepat dan personal. Lalu dalam persaingan yang ketat, efisiensi reservasi, personalisasi layanan, dan integrasi sistem pembayaran digital menjadi kunci keunggulan. Nah, untuk itu, diperlukan perencanaan sistem informasi yang strategis melalui dokumen Business Requirement Document atau BRD, agar seluruh kebutuhan bisnis dan teknologi selaras dalam mendorong pertumbuhan dan daya saing perusahaan. Lalu selanjutnya, ada rumusan masalah. Di sini terdapat 4 rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana sih perencanaan strategi sistem informasi dapat diterapkan untuk meningkatkan efisiensi proses reservasi di Traveloka? Lalu yang kedua, bagaimana sistem informasi dapat digunakan untuk mendukung personalisasi layanan pelanggan di platform Traveloka? Lalu yang ketiga, bagaimana integrasi sistem pembayaran dapat dirancang untuk meningkatkan kenyamanan dan keamanan transaksi digital? Lalu yang terakhir, apa saja kebutuhan bisnis utama yang perlu dipenuhi melalui penyusunan Business Requirement Document atau BRD dalam pengembangan sistem informasi di Traveloka? Selanjutnya, ada tujuannya. Yang pertama, untuk menganalisis bagaimana perencanaan strategi sistem informasi dapat diterapkan untuk meningkatkan efisiensi proses reservasi di Traveloka. Lalu yang kedua, untuk mengidentifikasi bagaimana sistem informasi dapat mendukung personalisasi layanan dengan platform Traveloka. Lalu yang ketiga, untuk mengevaluasi desain integrasi sistem pembayaran yang dapat meningkatkan kenyamanan dan keamanan dalam transaksi digital di Traveloka. Lalu yang terakhir, untuk merumuskan kebutuhan bisnis utama yang harus dipenuhi dalam dokumen Business Requirement Document atau BRD untuk pengembangan sistem informasi di Traveloka. Selanjutnya, terdapat manfaat. Di sini ada 3 manfaat. Yang pertama, menjadi referensi bagi mahasiswa dan akademisi untuk memahami strategi sistem informasi, efisiensi reservasi, personalisasi layanan, dan peran BRD dalam mendukung kebutuhan bisnis. Lalu yang kedua, memberikan wawasan bagi praktisi IT dalam bisnis dalam meningkatkan efisiensi operasional dan pelayanan pelanggan melalui sistem informasi yang terintegrasi. Lalu yang terakhir, menawarkan gambaran konkret tentang pengembangan sistem informasi yang adaptif terhadap kebutuhan industri digital yang dinamis dan kompetitif. Lalu selanjutnya, kita masuk ke landasan teori.
Nah, yang pertama ini ada penjelasan sistem informasi. Nah, sistem informasi ini apa? Sistem informasi ini adalah seperangkat komponen yang saling berhubungan untuk mengumpulkan, memproses, menyimpan, dan mendistribusikan informasi guna mendukung pengambilan keputusan dan pengendalian organisasi. Lalu selanjutnya terdapat komponen sistem informasi. Nah, yang pertama ada manusia, yaitu pengguna akhir dan ahli IT yang menjalankan sistem. Lalu yang kedua ada perangkat keras, yaitu seperti komputer, media penyimpanan, dan alat fisik lainnya. Lalu yang ketiga ada perangkat lunak, atau ini adalah sistem operasi, aplikasi pengguna, dan prosedur operasional. Lalu yang keempat ada data. Data ini informasi berupa teks, angka, gambar, audio, atau video yang digunakan sistem. Lalu yang terakhir ada jaringan. Nah, ini adalah media komunikasi atau kabel, nirkabel, dan perangkat pendukung jaringan seperti modem, browser, dan lain-lain. Selanjutnya, peran sistem informasi dalam mendukung pengambilan keputusan dan efisiensi operasional, yaitu yang pertama untuk otomatisasi proses bisnis, yaitu mengurangi pekerjaan manual, mempercepat proses, dan meningkatkan produktivitas. Contohnya, pemrosesan pemesanan dan pembaruan stok otomatis. Lalu selanjutnya, mendukung keputusan cepat dan tepat, yaitu menyediakan data real-time dan laporan analitis untuk dasar pengambilan keputusan. Nah, contohnya ini ada analisis pola pembelian pelanggan. Selanjutnya, ada kolaborasi dan komunikasi internal, yaitu mempermudah kerja tim lintas divisi melalui platform komunikasi terpadu, seperti email, chat, cloud, atau cloud collaboration. Nah, selanjutnya ini ada peningkatan layanan pelanggan, yaitu di mana respon cepat dan pelayanan lebih baik melalui sistem manajemen layanan. Contohnya itu seperti sistem penanganan keluhan pelanggan. Lalu yang terakhir ada analisis dan pelaporan akurat, yaitu menyajikan data visual dan tren bisnis untuk strategi yang lebih efektif. Contohnya itu seperti laporan penjualan dan tren pasar. Nah, selanjutnya ini ada perencanaan strategi sistem informasi. Nah, ini tuh apa sih? Ini tuh adalah proses menetapkan tujuan organisasi, menentukan strategi pencapaiannya, dan merumuskan rencana sistem yang menyeluruh untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan seluruh pekerjaan organisasi demi mencapai tujuan tersebut. Nah, strategi sendiri adalah rencana komprehensif untuk mencapai tujuan organisasi dan mempertahankan keberlangsungan organisasi. Selanjutnya, terdapat tujuan dan manfaat perencanaan strategis sistem informasi dalam perusahaan digital, yaitu apa sih gunanya? Yaitu untuk membantu menyelaraskan teknologi informasi dengan tujuan organisasi. Dalam perusahaan digital, perencanaan ini menjadi kerangka manajerial penting yang mengintegrasikan kebutuhan bisnis dan solusi teknologi secara real time. Nah, manfaat utamanya itu meliputi yang pertama, meningkatkan efisiensi operasional melalui otomatisasi, lalu mendukung pengambilan keputusan berbasis data real time, serta memperkuat keunggulan kompetitif lewat pemanfaatan IT yang optimal dan menyesuaikan diri dengan lingkungan bisnis yang dinamis. Selanjutnya, terdapat hubungan antara strategi bisnis dan strategi sistem informasi. Nah, strategi bisnis dan strategi sistem informasi ini harus selaras untuk menciptakan sinergi organisasi yang optimal. Strategi bisnis menentukan arah dan tujuan perusahaan, sedangkan strategi sistem informasi mendukungnya melalui teknologi, aplikasi, dan sistem pendukung keputusan. Nah, keselarasan keduanya ini memungkinkan sistem informasi bekerja secara cepat, tepat sasaran, meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan daya saing. Sebaliknya, ketidaksesuaian strategi dapat menyebabkan pemborosan teknologi dan kegagalan mencapai tujuan bisnis.
Selanjutnya, terdapat tahapan perencanaan strategi sistem informasi. Yang pertama ini ada analisis lingkungan bisnis dan teknologi, yaitu mengidentifikasi faktor internal dan eksternal yang memengaruhi organisasi seperti struktur pasar, teknologi, dan regulasi dengan menggunakan tools seperti SWOT dan PAST. Nah, yang selanjutnya ini ada identifikasi kebutuhan informasi, yaitu menggali jenis informasi yang dibutuhkan tiap unit organisasi untuk mendukung keputusan, efisiensi, dan layanan. Nah, teknik seperti wawancara dan observasi ini digunakan. Lalu selanjutnya perancangan arsitektur sistem informasi, yaitu perencanaan mencakup penyusunan arsitektur sistem secara keseluruhan, seperti struktur jaringan, spesifikasi hardware dan software, struktur basis data, dan desain antarmuka pengguna, dengan memperhatikan skalabilitas dan keamanan. Lalu selanjutnya ada implementasi. Nah, implementasi yaitu merealisasikan sistem yang sudah dirancang ke dalam operasional perusahaan, meliputi pengadaan perangkat keras dan lunak, instalasi sistem, migrasi data, serta pelatihan penggunaan akhir. Nah, yang terakhir ada evaluasi dan penilaian. Evaluasi ini mengukur sejauh mana sih sistem informasi mampu memenuhi tujuan yang telah ditetapkan. Lalu pemeliharaan berkala ini untuk memperbaiki bug, meningkatkan performa sistem, dan menyesuaikan sistem dengan kebutuhan baru yang muncul. Nah, selanjutnya efisiensi proses bisnis berbasis digital atau reservasi online. Nah, ini pengertian efisiensi proses dalam konteks digital, yaitu berarti organisasi ini mampu menjalankan proses bisnis secara optimal dengan dukungan teknologi informasi, menghasilkan output yang lebih cepat, akurat, dan hemat sumber daya. Selain menghemat biaya dan waktu, efisiensi ini juga meliputi kemudahan akses data kapan saja, integrasi sistem antar bagian, serta aliran data real-time yang mendukung pengambilan keputusan cepat dan berbasis data. Lalu selanjutnya, peran sistem informasi dalam mempercepat proses reservasi. Yang pertama yaitu sistem informasi ini sangat penting dalam mempercepat dan menyederhanakan proses reservasi di industri travel dan perhotelan. Dengan otomatisasi alur reservasi mulai dari pencarian hingga notifikasi, sistem ini mengurangi beban kerja administratif dan meminimalkan kesalahan manusia. Lalu, pemrosesan data real-time memungkinkan pelanggan melihat ketersediaan layanan langsung dan membuat keputusan cepat. Nah, fitur notifikasi otomatis juga meningkatkan pengalaman pengguna. Penerapan sistem ini tuh dapat mengurangi waktu reservasi hingga 40% dan meningkatkan akurasi data, menjadikan sistem informasi sebagai alat strategis untuk efisiensi dan kepuasan pelanggan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Bahasan selanjutnya yaitu mengenai personalisasi layanan melalui sistem informasi. Di sini dijelaskan mengenai definisi personalisasi layanan digital. Nah, personalisasi layanan digital ini merupakan proses penyesuaian konten, produk, dan layanan berdasarkan preferensi dan perilaku tiap penggunanya. Sistem informasi menganalisis data seperti riwayat pencarian, pembelian, dan juga feedback untuk memberikan rekomendasi yang relevan dan pengalaman pengguna yang lebih memuaskan. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kepuasan, loyalitas, dan juga efektivitas komunikasi antar perusahaan dan para penggunanya. Selanjutnya yaitu ada teknologi pendukung personalisasi. Nah, di sini itu menggunakan 3 teknologi, ada data analytics, machine learning, dan juga sistem rekomendasi. Data analytics ini berfungsi untuk mengumpulkan dan menganalisis data pengguna seperti riwayat pembelian dan aktivitas digital untuk memahami perilaku konsumen. Machine learning kemudian memproses data tersebut secara adaptif, memungkinkan sistem belajar dari waktu ke waktu, dan memberikan prediksi yang lebih akurat secara real time. Nah, hasil dari kedua proses ini diwujudkan dalam sistem rekomendasi yang menyarankan produk atau layanan sesuai preferensi pengguna. Teknologi ini banyak
diterapkan dalam platform seperti Traveloka, Tokopedia, dan juga Spotify. Hal ini untuk meningkatkan relevansi layanan dan keterlibatan penggunanya. Selanjutnya yaitu ada fitur personalisasi di platform Traveloka. Nah, Traveloka ini memanfaatkan teknologi AI untuk mempersonalisasi layanan seperti rekomendasi hotel, tiket pesawat, dan juga aktivitas berdasarkan riwayat pencarian, transaksi, dan preferensi pengguna. Sistem ini menggunakan metode content-based filtering untuk menyarankan pilihan yang relevan dan sesuai dengan kebiasaan para penggunanya, sehingga dapat mempercepat proses pemesanan, meningkatkan kenyamanan, dan juga meningkatkan kepuasan serta loyalitas pelanggan. Nah, dengan personalisasi ini, pengguna itu dapat lebih mudah menemukan layanan yang cocok tanpa harus mencari manual yang menimbulkan dampak positif pada efisiensi dan potensi pembelian ulang di platform Traveloka ini. Selanjutnya yaitu ada integrasi sistem pembayaran digital. Nah, integrasi sistem pembayaran digital ini menyatukan berbagai teknologi dan layanan keuangan menjadi suatu ekosistem yang aman dan efisien. Tujuan dari integrasi sistem pembayaran yaitu untuk memudahkan transaksi lintas platform tanpa hambatan teknis, serta memastikan keamanan dan pengalaman pengguna yang baik. Teknologi seperti blockchain ini membantu meningkatkan transparansi dan keamanan transaksi, sekaligus membangun kepercayaan pengguna terhadap sistem pembayaran modern di era digital ini. Komponen utama dari sistem utama pembayaran digital yaitu yang pertama ada payment gateway. Payment gateway ini merupakan layanan yang menghubungkan penjual, pembeli, dan juga lembaga keuangan untuk memproses transaksi secara aman. Selanjutnya itu ada dompet digital atau yang biasa kita sebut itu e-wallet. Nah, e-wallet ini merupakan platform penyimpanan dana elektronik yang memudahkan transaksi tanpa uang tunai. Yang ketiga ada autentikasi. Autentikasi merupakan verifikasi identitas pengguna lewat PIN, password, biometrik, ataupun OTP untuk keamanan transaksi. Dan yang terakhir itu ada enkripsi yang merupakan teknologi pengamanan data transaksi dengan mengubah informasi menjadi format tidak terbaca oleh pihak tak berwenang. Selanjutnya yaitu ada faktor keamanan dan kenyamanan dalam transaksi digital. Nah, keamanan dan kenyamanan ini merupakan kunci dari adopsi sistem pembayaran digital, perlindungan data melalui enkripsi, autentikasi ganda, dan juga pemantauan transaksi real time menjaga keamanan pengguna. Sementara itu, interface yang mudah digunakan, transaksi cepat, dan akses fleksibel mendukung kenyamanan. Kombinasi dari keduanya itu dapat membangun kepercayaan dan juga mendorong penggunaan layanan secara berkelanjutan. Kemudian peran SI dalam memastikan proses pembayaran yang lancar dan aman, sistem informasi ini berperan penting untuk memastikan proses pembayaran digital berjalan lancar dan aman. Dari sisi operasional, sistem informasi itu mengelola dan menyimpan data transaksi secara sistematis, memudahkan pelacakan, verifikasi, dan pelaporan. Dalam hal integrasi, sistem informasi itu memungkinkan konektivitas antara platform seperti e-wallet dan bank digital agar transaksi berjalan mulus tanpa hambatan. Selain itu, dari aspek keamanan, sistem informasi mendukung enkripsi, autentikasi, dan pemantauan real-time untuk mendeteksi ancaman sejak dini dan menjaga kepercayaan pengguna. Nah, dengan fungsi-fungsi ini, sistem informasi ini tuh menjadi fondasi utama untuk menciptakan ekosistem pembayaran digital yang efisien, aman, dan juga andal. Pembahasan selanjutnya yaitu mengenai business requirement dokumen. Nah, BRD sendiri itu merupakan dokumen formal yang menjelaskan kebutuhan dan tujuan bisnis dari suatu proyek. Dokumen ini menjadi panduan utama bagi semua pihak yang terlibat dan disusun sejak awal proyek ini. Tujuan utama dari BRD ini yaitu yang pertama, untuk landasan perencanaan proyek, di mana menyediakan arah dan juga ruang lingkup yang jelas. Selanjutnya itu ada alat komunikasi, yaitu menyatukan pemahaman semua pemangku kepentingan. Selanjutnya penetapan ekspektasi. Penetapan ekspektasi ini maksudnya yaitu menjelaskan batasan proyek untuk mencegah konflik dan juga memudahkan pemantauan dan pengambilan keputusan. Dan yang terakhir itu manajemen risiko awal, di mana mengidentifikasi risiko sejak dini untuk mitigasi risiko.
Selanjutnya yaitu ada komponen Business Requirement Documents atau BRD. Ini yang pertama itu ada Executive Summary. Executive Summary ini merupakan ringkasan singkat yang menjelaskan tujuan dari proyek, masalah bisnis yang ingin diselesaikan, dan juga solusi yang diusulkan dari masalah tersebut. Nah, hal ini itu ditujukan untuk pemangku kepentingan yang tidak membaca seluruh dokumennya. Purpose of this document yaitu untuk menjelaskan alasan dibuatnya BRD, tujuan utama proyek, dan juga peran dokumen ini sebagai acuan selama proyek berlangsung. Selanjutnya yaitu ada business strategi. Itu menjabarkan arah strategi perusahaan yang terdiri dari visi, misi, goals, dan juga objektif. Nah, visi ini merupakan aspirasi jangka panjang yang menjadi panduan strategis. Misi merupakan tujuan utama dan pendekatan untuk mencapai suatu visi. Goals merupakan target strategis jangka menengah sampai panjang yang dapat diukur. Sedangkan objektif ini merupakan sasaran spesifik dan terukur untuk mendukung pencapaian goals. Next. Selanjutnya yaitu ada business analysis atau SWOT analysis. Nah, SWOT analysis yang pertama itu ada strength atau kekuatan. Traveloka ini unggul dengan platform terpadu yang memudahkan pengguna merencanakan perjalanan, brand yang kuat, dan juga inovasi teknologi seperti pay later dan kemitraan strategis untuk memperkuat posisinya di Asia Tenggara. Kelemahan atau weakness-nya yaitu ketergantungan pada sektor pariwisata yang membuat Traveloka ini rentan terhadap krisis global dan juga ekspansi global yang masih terbatas, serta perusahaan yang menghadapi tantangan dan efisiensi operasional dan juga keamanan data. Nah, opportunities atau peluang dari Traveloka yaitu Traveloka dapat tumbuh melalui disverifikasi layanan seperti kesehatan, kuliner, dan juga keuangan digital, serta ekspansi ke wilayah baru. Kolaborasi dengan pemerintah juga akan membuka peluang dan memperkuat peran dalam sektor pariwisata. Dan yang terakhir itu ada threats atau ancamannya. Nah, ancaman utama yang meliputi ketidakpastian ekonomi, regulasi baru, risiko keamanan cyber, dan persaingan dari startup baru dengan teknologi canggih seperti AI. Next. Nah, ini bisnis analisis yang dilihat dari 5 competitive forces atau Porter 5 forces. Yang pertama itu ancaman pendatang baru. Nah, pendatang baru ini bisa meningkatkan persaingan dan juga menekan harga, terutama di industri dengan hambatan masuk rendah seperti e-commerce. Perusahaan ini perlu menjaga keunggulan dan berinovasi agar tidak tersaingi oleh para pemain baru yang terus muncul. Yang kedua yaitu ada kekuatan tawar pemasok. Pemasok yang kuat dapat menaikkan harga dan menurunkan kualitas jika mereka terlalu dominan dan tidak tergantikan. Perusahaan ini dapat mengurangi resiko dengan disverifikasi, kemitraan jangka panjang, ataupun integrasi vertikal. Selanjutnya itu ada kekuatan tawar pembeli. Nah, pembeli yang kuat juga dapat menekan harga serta menuntut kualitas tinggi, terutama jika jumlah mereka sedikit tetapi volumenya besar. Perusahaan bisa menurunkan kekuatan pembeli melalui diferensiasi produk dan program loyalitas. Selanjutnya yaitu ada ancaman produk substitusi. Nah, produk substitusi ini bisa menggeser permintaan jika menawarkan fungsi serupa dengan harga atau nilai yang lebih baik atau lebih rendah. Nah, perusahaan ini perlu menawarkan keunggulan seperti kenyamanan atau pengalaman pengguna agar dapat terus kompetitif di pasar. Selanjutnya yaitu ada persaingan antar perusahaan. Persaingan tinggi terjadi saat banyak pemain dan produk tidak terdiferensiasi. Ini bisa memicu perang harga dan juga menurunkan keuntungan. Strategi seperti diferensiasi, efisiensi, atau fokus pada niche market itu dibutuhkan untuk terus bertahan. Selanjutnya yaitu ada project definition. Nah, project definition ini merupakan tahap awal dalam pengembangan sistem informasi yang bertujuan menetapkan ruang lingkup, tujuan, dan batasan proyek secara jelas. Tahapan ini tuh mencakup yang pertama ada location. Location ini menjelaskan lokasi pelaksanaan proyek untuk memahami konteks dan potensi tantangan. Yang kedua ada background. Background ini menguraikan alasan utama di balik perlunya proyek dilakukan. Yang ketiga ada current situation yang mendeskripsikan kondisi saat ini untuk mengidentifikasi masalah yang ada. Objektif yaitu untuk menjabarkan tujuan proyek
yang harus spesifik, terukur, dan juga relevan. Selanjutnya itu ada propose project yang menawarkan solusi atau sistem baru yang diusulkan untuk mengatasi masalah-masalah. Dan yang terakhir yaitu ada sukses kriteria atau KPI yang digunakan untuk menetapkan indikator keberhasilan proyek untuk evaluasi pencapaian secara objektif. Next. Selanjutnya yaitu ada project scope. Project scope merupakan proses identifikasi seluruh pekerjaan yang harus dilakukan untuk mencapai hasil proyek yang diinginkan agar proyek tetap sesuai jadwal, anggaran, dan juga tujuan. Nah, proyek scope ini ada beberapa. Yang pertama ini ada in-scope. In-scope yaitu merinci apa saja yang termasuk dalam ruang lingkup proyek dan yang akan dikerjakan. Out of scope yaitu menjelaskan apa yang tidak termasuk dalam proyek untuk mencegah perluasan ruang lingkup atau scope creep. Yang ketiga yaitu urgensi atau desired completion date yang menyatakan tingkat urgensi dan target waktu untuk menyelesaikan proyek. Yang keempat, internal yang menjelaskan aktivitas yang melibatkan pihak internal organisasi. Dan yang terakhir yaitu eksternal yang merupakan penjelasan aktivitas yang melibatkan pihak eksternal seperti mitra ataupun pelanggan. Selanjutnya akan dibahas oleh rekan saya. Kemudian ada bisnis proses. Nah, bisnis proses itu adalah rangkaian aktivitas terstruktur untuk menghasilkan produk atau layanan demi mencapai tujuan organisasi dan meningkatkan efisiensi serta adaptabilitas. Kemudian dari bisnis prosesnya ada 10. Yang pertama ada primary business process change, yaitu perubahan besar pada aktivitas inti organisasi untuk meningkatkan efisiensi atau menyesuaikan diri dengan pasar. Yang kedua ada graphical representation atau diagram alur proses untuk mempermudah pemahaman dan komunikasi antar tim. Yang ketiga ada performance requirements, standar kerja kinerja yang harus dicapai untuk mengukur efektivitas proses. Yang keempat ada interface requirements, ini itu kebutuhan integrasi dengan sistem internal maupun eksternal. Kemudian yang kelima ada operational sustainability, ini adalah kemampuan proses untuk berjalan konsisten dan jangka panjang. Kemudian yang keenam ada resource requirement. Ini adalah kebutuhan sumber daya seperti tenaga kerja, software, dan infrastruktur. Yang ketujuh ada security requirements. Ini adalah perlindungan data dan akses agar aman dari penyalahgunaan. Yang kedelapan ada availability requirements. Ini menjamin proses dan sistem selalu siap untuk digunakan. 9 ada legal requirements. Itu kepatuhan terhadap regulasi seperti data, pajak, dan izin. Yang ke-10 ada other requirements, atau kebutuhan tambahan seperti pelatihan, dokumentasi, atau standar industri. Kemudian ada business continuity plan atau BCP. Ini adalah rencana untuk menjaga operasional bisnis tetap berjalan atau cepat pulih saat terjadi krisis atau gangguan, baik yang bersifat internal maupun eksternal. Kemudian ada pun manfaat dari BCP ini itu adalah mengurangi risiko dan kerugian. Nah, BCP ini membantu bisnis tetap berjalan saat krisis sehingga meminimalkan kerugian dan gangguan operasional. Kemudian untuk menjaga kepercayaan stakeholder. Nah, respon cepat saat krisis menjaga kepercayaan pelanggan, investor, dan mitra bisnis. Kemudian ada untuk memenuhi regulasi. Nah, BCP memastikan kepatuhan terhadap peraturan yang mewajibkan kesiapan menghadapi gangguan. Kemudian yang terakhir ada untuk meningkatkan kesiapsiagaan organisasi. Nah, BCP membangun budaya tangguh dan meningkatkan kemampuan perusahaan dalam menghadapi ancaman. Kemudian ada fungsi Business Requirements Dokumen atau BRD dalam proses pengembangan sistem informasi. Nah, BRD itu kan adalah dokumen penting yang menjembatani kebutuhan bisnis dengan ekspektasi stakeholder dalam proyek pengembangan sistem. Nah, fungsi utama dari BRD ini ada untuk mengurangi ambiguitas dengan
mendefinisikan kebutuhan dan tujuan secara jelas. Kemudian untuk meningkatkan komunikasi dan kolaborasi antar tim pengembang dan stakeholder. Kemudian untuk meminimalkan risiko dengan menetapkan ruang lingkup dan batasan sejak awal. Kemudian yang terakhir adalah untuk mendukung transparansi keputusan melalui dokumen yang terstruktur sebagai acuan bersama. Kemudian ada kaitan dengan kebutuhan bisnis dan stakeholders. Nah, BRD berperan penting dalam menyatukan pemahaman antara kebutuhan bisnis dan ekspektasi stakeholder. Dokumen ini memberikan gambaran jelas mengenai tujuan, ruang lingkup, dan hasil proyek, serta menjadi alat komunikasi antara tim teknis dan non-teknis. Nah, dengan BRD, risiko kesalahpahaman dapat dikurangi dengan solusi yang dikembangkan lebih tepat sasaran. Selain itu, BRD mendukung pengambilan keputusan yang lebih efisien dalam manajemen proyek, khususnya dalam perencanaan sumber daya, waktu, dan anggaran. Kemudian kita masuk ke bab 3, yaitu pembahasan. Nah, pembahasan yang pertama adalah mengenai gambaran singkat Traveloka. Nah, profil singkat perusahaan dari Traveloka. Jadi, Traveloka ini adalah perusahaan teknologi asal Indonesia yang didirikan pada tahun 2012 dan menyediakan platform lifestyle super app untuk memudahkan pesanan perjalanan dan layanan gaya hidup secara online. Nah, melalui situs web dan aplikasi, pengguna dapat mencari dan memesan tiket pesawat, hotel, transportasi, objek wisata, pulsa, hingga voucher. Nah, beroperasi di Asia Tenggara dan Australia, Traveloka memanfaatkan teknologi informasi dalam berbagai aspek seperti e-product dan e-service, e-procurement, e-marketing, atau seperti fitur price alert, e-contracting, e-distribution, serta e-payment untuk mendukung transaksi digital yang cepat dan aman. Nah, sistem CRM Traveloka juga memungkinkan proses pencarian dan pemesanan yang terintegrasi dan praktis, menjadikannya solusi digital lengkap bagi kebutuhan jalanan dan gaya hidup modern. Kemudian adalah model bisnis Traveloka. Nah, Traveloka adalah perusahaan teknologi asal Indonesia yang berkembang dan di online travel agent atau OTA menjadi platform gaya hidup digital. Dengan model bisnis strategis, Traveloka meraih pendapatan dari komisi tiket, layanan tambahan seperti asuransi dan bundling, serta layanan premium. Nah, sistem reservasinya ini terintegrasi langsung dengan maskapai, memastikan pemesanan cepat dan aman. Traveloka juga mengandalkan strategi pemasaran agresif lewat media sosial, iklan, dan promo diskon. Nah, fitur cerdas, pilihan pembayaran yang beragam, dan kemudahan akses menjadikannya andalan di industri perjalanan digital. Kemudian ada peran sistem informasi dalam operasional Traveloka. Ini ada operating support system atau OSS. Yang pertama ada transaction processing system atau TPS. Itu mengelola transaksi rutin secara otomatis mulai dari pemesanan hingga pembayaran dan konfirmasi. Yang kedua ada enterprise collaboration system atau ECS. Itu untuk mendukung komunikasi dan kolaborasi antar unit internal dan mitra eksternal. Yang ketiga ada proses control system atau PCS, itu untuk mengawasi dan menjaga stabilitas operasional sistem teknologi secara real time. Kemudian ada manajemen support system MSS. Yang pertama itu adalah manajemen information system atau MIS. Nah, ini untuk mengelola dan menyajikan data transaksi untuk mendukung analisis dan perencanaan manajerial. Yang kedua ada information reporting system atau IRS. Itu untuk menyediakan laporan kinerja dan progres operasional untuk mendukung pengambilan keputusan. Kemudian yang ketiga ada executive information system atau AIS, itu untuk menyajikan informasi strategis seringkas dan visual bagi manajemen puncak. Nah, di sini ada alasan pemilihan Traveloka sebagai studi kasus. Itu yang pertama, perusahaan teknologi lokal yang sukses secara regional. Kedua, penerapan sistem informasi yang terintegrasi dan modern. Ketiga, relevan dengan perkembangan digitalisasi. Dan yang keempat,
ketersediaan informasi dan data yang memadai. Yang kelima, cocok untuk studi multidisiplin. Kemudian yang terakhir, yang keenam, pembelajaran tentang inovasi dan adaptasi. Selanjutnya ada penerapan perencanaan strategi sistem informasi untuk mendukung efisiensi proses reservasi di Traveloka. Nah, ini ada salah satu contoh proses reservasi, yaitu ada proses reservasi tiket pesawat. Nah, yang pertama, buka aplikasi Traveloka, lalu pilih menu tiket pesawat, lalu isi data, kota asal, tujuan, tanggal, jumlah penumpang, dan kelas penerbangan, lalu ketuk cari tiket. Kemudian dari hasil pencarian, pilih jadwal dan harga tiket yang sesuai, lalu tekan lanjut ke pemesanan. Kemudian masukkan data sesuai KTP atau paspor tanpa tanda baca seperti titik atau koma. Kemudian tambahkan layanan atau seperti bagasi, kursi, makanan, asuransi jika diperlukan. Kemudian tekan lanjut pembayaran dan konfirmasi. Kemudian pilih metode pembayaran, yaitu mau ke transfer bank, kartu kredit, e-wallet, dan lain-lain. Kemudian bisa bayar sebelum waktu habis agar pemesanan tidak dibatalkan. Kemudian setelah pembayaran berhasil, pantau proses melalui menu lihat progres pembelian. Nah, kemudian etiket akan muncul di aplikasi dan dikirim ke email. Nah, kemudian untuk proses reservasi tiket pada tiket hotel itu pada halaman utama Traveloka, pilih menu hotel, isi informasi destinasi tujuan, tanggal check-in, durasi menginap, jumlah tamu, dan kamar. Kemudian tambahkan preferensi pencarian seperti kategori bintang hotel, kisaran harga, dan opsi pembayaran. Kemudian ketuk cari. Lalu pilih hotel yang diinginkan, kemudian pilih tipe kamar yang tersedia. Isi data pemesanan secara lengkap dan ketuk lanjutkan. Kemudian periksa pesanan, pilih metode pembayaran, dan lakukan pembayaran. Setelah pembayaran dikonfirmasi berhasil, voucher hotel akan dikirimkan melalui email. Kemudian yang terakhir, detail dan status pemesanan dapat dilihat di menu daftar pembelian pada akun pengguna. Kemudian ada proses reservasi untuk destinasi wisata. Yang pertama, buka aplikasi Traveloka dan masuk ke menu paket wisata yang tersedia di halaman utama. Yang kedua, bisa cari destinasi tujuan dan tema wisata yang diinginkan, lalu ketuk produk paket wisata yang dipilih. Kemudian bisa gunakan fitur pencarian dan filter untuk menyesuaikan hasil berdasarkan destinasi, harga, dan jenis paket agar menemukan paket wisata yang sesuai kebutuhan. Kemudian yang terakhir, pilih paket wisata yang diinginkan, kemudian lakukan pembayaran untuk menyelesaikan reservasi. Lalu ada tantangan untuk proses reservasi di Traveloka. Yang pertama adalah krisis layanan pelanggan dan proses refund yang lambat di Traveloka. Nah, refund yang lambat karena adanya layanan pelanggan kurang responsif dan terlalu mengandalkan chatbot sehingga pengguna kesulitan saat ada kendala transaksi. Nah, untuk mengatasi hal ini, Traveloka perlu mempercepat komunikasi langsung, transparansi status refund, dan meningkatkan kapasitas tim layanan pelanggan terutama saat masa sibuk. Kemudian yang kedua adalah masalah pengembalian tiket dan kesalahan sistem. Nah, pengguna Traveloka ini sering mengalami tiket hangus dan refund lama karena sistem kurang terintegrasi dan proses klaim tidak otomatis. Nah, untuk mengatasinya adalah dengan meningkatkan sistem transaksi dan integrasi data secara real-time, serta menyediakan notifikasi transparan tentang status refund. Kemudian yang ketiga ada kesenjangan antara ekspektasi dan persepsi konsumen. Nah, pengguna Traveloka kecewa karena informasi hotel sering tidak akurat, seperti foto, lokasi, dan fasilitas yang tidak sesuai, sehingga Traveloka perlu memperbaiki validasi data dan sistem pelaporan agar informasi lebih tepat dan meningkatkan kepuasan pelanggan. Selanjutnya ada pendekatan perencanaan strategi sistem informasi dan contoh strategi IT yang diterapkan.
Yang pertama ada customer-centric IT planning, yaitu perencanaan IT berbasis pelanggan di Traveloka. Traveloka fokus pada pengalaman pelanggan dengan menggabungkan chatbot AI dan live chat, didukung dengan sistem monitoring dan kanal komunikasi terintegrasi untuk meningkatkan layanan. Yang kedua, strategi integrasi data real-time di Traveloka. Traveloka memakai API untuk insinkronisasi data real-time agar refund cepat, tiket valid, dan layanan makin akurat. Yang ketiga adalah proses automation dan workflow optimization. Traveloka menerapkan otomatisasi dan integrasi sistem untuk mempercepat proses refund, mengurangi birokrasi, dan meningkatkan kepuasan pelanggan. Yang terakhir adalah content management and validation system. Traveloka menjaga akurasi info hotel yang validasi konten, sinkronisasi data mitra, feedback pengguna, dan audit kualitas untuk meningkatkan kepercayaan dan kepuasan pelanggan. Selanjutnya, berdasarkan pendekatan perencanaan sebelumnya, berikut ada contoh strategi IT yang sudah diterapkan Traveloka sesuai dengan tantangan nyata yang dihadapi. Yang pertama, implementasi chatbot dengan dukungan live chat manusia di Traveloka. Traveloka menggabungkan chatbot AI dan live chat manusia untuk menangani layanan pelanggan secara cepat, efisien, dan empatik, demi meningkatkan kepuasan pengguna. Yang kedua, penggunaan API untuk integrasi sistem mitra secara real-time oleh Traveloka. Traveloka memanfaatkan teknologi API untuk integrasi real-time dengan mitra, mempercepat layanan, memastikan akurasi data, dan meningkatkan pengalaman pengguna secara otomatis dan efisien. Yang ketiga, sistem pelacakan refund transparan dalam aplikasi Traveloka. Traveloka menyediakan fitur pelacakan refund real-time dalam aplikasinya untuk meningkatkan transparansi, mengurangi kecemasan pengguna, dan mempercepat proses layanan pengembalian dana secara efisien. Yang keempat, sistem review dan validasi konten hotel di Traveloka. Traveloka menjaga keakuratan informasi hotel melalui integrasi sistem manajemen properti mitra via Traveloka Extranet dan review pengguna. Mitra dapat memperbarui data secara real-time, sementara ulasan pelanggan digunakan untuk mendeteksi ketidaksesuaian. Sistem moderasi juga diterapkan agar konten tetap relevan, akurat, dan terpercaya demi meningkatkan kepuasan dan kepercayaan pelanggan. Yang kelima, peningkatan kapasitas infrastruktur IT saat masa puncak. Traveloka mengelola lonjakan trafik saat musim liburan dan promo besar dengan infrastruktur berbasis cloud computing dari AWS. Sistem ini memungkinkan penyesuaian kapasitas secara otomatis, menjaga performa tetap stabil, dengan dukungan monitoring, containerization atau ECS dan Fargate, serta pendekatan DevOps dan SRI. Traveloka memastikan layanan tetap lancar, aman, dan andal, meskipun dalam kondisi trafik yang tinggi seperti saat Traveloka Epic Sale. Selanjutnya adalah dampak terhadap efisiensi, waktu, biaya, dan kepuasan pelanggan. Traveloka mengimplementasikan sistem informasi manajemen layanan digital berbasis cloud yang mempercepat alur reservasi, mengurangi biaya operasional, dan meningkatkan kepuasan pelanggan. Proses yang sebelumnya manual kini otomatis dan terintegrasi, mulai dari pemilihan pembayar layanan hingga notifikasi, sehingga konfirmasi pemesanan dan pembayaran dapat dilakukan dalam hitungan detik. Efisiensi ini mengurangi kebutuhan staf operasional, memungkinkan pemrosesan transaksi dalam jumlah besar secara efektif. Pelanggan juga dapat merasakan manfaat berupa layanan yang cepat, akurat, dan transparan, dengan sistem yang mampu mendeteksi kesalahan input secara real-time dan memberikan notifikasi otomatis, sehingga kepercayaan terhadap platform semakin meningkat. Selanjutnya, peran sistem informasi dalam mendukung personalisasi layanan pelanggan di Traveloka. Customer personalization adalah strategi layanan digital yang disesuaikan pengalaman pengguna berdasarkan preferensi dan perilaku mereka. Dengan dukungan teknologi seperti data analitik dan AI, personalisasi mencakup rekomendasi produk, tampilan halaman, hingga promosi yang relevan. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kepuasan, loyalitas, dan hubungan jangka panjang dengan pelanggan. Implementasi dalam layanan digital saat ini lebih dari sekedar menyapa nama. Ini mencakup rekomendasi produk, tampilan antarmuka yang disesuaikan, dan promosi berdasarkan aktivitas pengguna. Berkat teknologi analitik data dan AI, pelanggan kini mengharapkan interaksi yang tepat sasaran. Karena itu, personalisasi meningkatkan kepuasan, loyalitas, dan peluang pembelian ulang. Bagi Traveloka, personalisasi menjadi kunci untuk membedakan layanan, memperkuat pemasaran, dan menyempurnakan pengalaman pelanggan.
Selanjutnya, pemanfaatan data pengguna oleh Traveloka untuk personalisasi layanan digital. Traveloka menggunakan data pengguna untuk menghadirkan layanan yang lebih relevan, cepat, dan sesuai preferensi individu, gunanya untuk meningkatkan pengalaman dan loyalitas pengguna. Jenis-jenis data yang dikumpulkan adalah yang pertama itu histori pemesanan, yang kedua data pencarian, yang ketiga perilaku penggunaan aplikasi, dan terakhir adalah preferensi pelanggan. Memanfaatkan data ini digunakan untuk yang pertama rekomendasi individual, yaitu untuk menampilkan produk sesuai kebiasaan dari histori pengguna. Yang kedua, tampilan aplikasi personal, yaitu konten dan promo yang disesuaikan berdasarkan minat pengguna. Selanjutnya ada promosi khusus, yaitu diskon atau penawaran berdasarkan preferensi dan riwayat. Yang terakhir adalah layanan proaktif, yaitu sistem bantu menyelesaikan kendala sebelum pengguna melapor. Selanjutnya, teknologi personalisasi Traveloka dalam sistem informasi. Tujuan utama teknologi personalisasi adalah untuk memberikan pengalaman pengguna yang relevan, intuitif, dan real-time melalui integrasi big data, AI, dan machine learning dalam SI. Pendekatan dan metode personalisasi yang digunakan untuk Traveloka adalah yang pertama, pengumpulan dan analisis data pelanggan. Traveloka mengolah data dari interaksi pengguna untuk memahami pola dan preferensi pengguna. Yang kedua, customer journey mapping, yaitu menganalisis seluruh perjalanan pengguna dari awal hingga pasca pembelian guna mengidentifikasi titik krisis dan menyajikan intervensi personal seperti diskon, notifikasi, chatbot, dan lain-lain. Yang ketiga, rekomendasi produk yang disesuaikan, menggunakan algoritma machine learning untuk menampilkan hotel, tiket, dan aktivitas yang relevan berdasarkan perilaku dan histori pengguna. Selanjutnya, optimasi alur pemesanan yang menyederhanakan proses pemesanan lewat fitur seperti autofill data, shortcut pemesanan ulang, tampilan adaptif, dan metode bayar favorit. Yang terakhir adalah menggunakan machine learning dan AI yang memungkinkan sistem memprediksi kebutuhan pengguna, mendeteksi perubahan perilaku, membuat segmentasi mikro, dan menyajikan konten promosi secara real-time. Selanjutnya adalah dampak personalisasi terhadap retensi dan kepuasan pelanggan. Dampak dari penerapan strategi ini dapat dilihat secara nyata dalam peningkatan retensi pelanggan dan kepuasan pelanggan. Penjelasan mengenai bagaimana personalisasi memberikan dampak nyata terhadap kedua aspek tersebut adalah yang pertama, peningkatan kepuasan pelanggan. Personalisasi memungkinkan Traveloka memberikan layanan yang relevan berdasarkan data perilaku pengguna. Fitur seperti rekomendasi hotel, chatbot, dan alur pemesanan yang efisien membuat pengalaman lebih cepat, nyaman, dan sesuai kebutuhan, sehingga meningkatkan kepuasan pelanggan. Selanjutnya, memperkuat retensi dan loyalitas pelanggan. Dengan memahami preferensi individu, personalisasi menciptakan keterikatan emosional yang mendorong loyalitas. Fitur seperti pengingat, penawaran khusus, dan prediksi kebutuhan melalui AI membuat pelanggan terus kembali dan enggan beralih ke platform lain. Selanjutnya adalah meningkatkan efisiensi dan mengurangi hambatan. Personalisasi mengurangi hambatan dalam proses pemesanan dengan menyederhanakan alur, memberikan bantuan instan, dan penyesuaian tampilan. Ini memperlancar pengalaman pengguna dan mencegah kegagalan dalam transaksi. Selanjutnya, personalisasi sebagai penguat loyalitas dan advokasi. Gabungan kepuasan dan retensi menciptakan pelanggan loyal dan menjadi promotor aktif. Dengan personalisasi yang harus diperbarui, Traveloka menjaga relevansi layanan dan mempertahankan loyalitas meski kebutuhan pelanggan berubah. Selanjutnya, mendorong pertumbuhan berkelanjutan. Personalisasi mendorong pertumbuhan bisnis dengan meningkatkan transaksi, feedback, dan rekomendasi dari pelanggan loyal. Data dari interaksi pengguna memperkuat sistem personalisasi, menciptakan siklus pertumbuhan yang terus berkembang dan sulit untuk ditiru pesaing. Siklus pertumbuhan yang berkelanjutan itu adalah layanan yang personal menjadi pengalaman yang menyenangkan. Selanjutnya akan menghasilkan pelanggan yang loyal dan pertumbuhan pengguna yang baru. Selanjutnya adalah lebih banyak data sehingga layanan semakin personal. Selanjutnya adalah integrasi sistem pembayaran Traveloka dalam meningkatkan kenyamanan dan keamanan transaksi digital. Jenis metode pembayaran digital yang didukung oleh Traveloka adalah yang pertama ada dompet digital. Traveloka mendukung pembayaran melalui dompet digital populer seperti OVO dan GoPay. Metode ini menawarkan kemudahan transaksi hanya dengan satu klik atau autentikasi biometrik tanpa perlu memasukkan data kartu secara manual. Selain efisien,
Dompet digital sering memberikan promo dan cashback, menjadikan pilihan favorit terutama bagi pengguna muda yang terbiasa dengan transaksi non-tunai. Selanjutnya adalah kartu kredit dan debit. Traveloka Pay memungkinkan pengguna menyimpan kartu kredit atau debit dari jaringan internasional seperti Visa, Mastercard, JCB, dan American Express. Dengan sistem enkripsi canggih, data pengguna terlindungi secara end-to-end. Pengguna dapat melakukan pembayaran dengan cepat tanpa harus mengisi ulang informasi kartu setiap kali transaksi. Selanjutnya ada debit instan. Metode ini menggunakan langsung rekening bank pengguna dengan Traveloka melalui layanan seperti BCA One Click, BRI Direct Debit, dan Mandiri Debit. Pembayaran berlangsung secara real-time tanpa perlu transfer manual. Keamanan dijamin melalui proses autentikasi berlapis, menjadikannya solusi cepat dan aman bagi pengguna yang tidak menggunakan kartu kredit. Selanjutnya adalah Traveloka Pay Later. Layanan ini memungkinkan pengguna melakukan pembelian sekarang dan membayar kemudian secara cicilan tanpa kartu kredit. Proses pengajuan dilakukan secara online hanya dengan KTP dan foto diri, dengan persetujuan cepat serta limit kredit sehingga 50 juta. Traveloka Pay Later diawasi oleh OJK dan tidak mengenakan biaya tersembunyi, menjadikan pilihan fleksibel dan aman untuk semua kalangan usia 21-70 tahun. Selanjutnya adalah tantangan dalam integrasi sistem pembayaran multi-channel. Integrasi berbagai metode pembayaran seperti kartu kredit, e-wallet, transfer bank, dan pay later ditransfer di platform seperti Traveloka menghadapi sejumlah tantangan. Yang pertama, aspek keamanan dan privasi data menjadi krusial karena tingginya risiko pencurian informasi sensitif yang ditangani dengan sistem seperti tokenisasi dan deteksi penipuan real-time. Yang kedua, kompleksitas integrasi teknologi muncul karena perbedaan protokol dan API antar penyedia yang membutuhkan penyesuaian sistem internal dan sumber daya yang besar. Selanjutnya, ketergantungan pada infrastruktur teknologi membuat stabilitas server dan jaringan menjadi faktor penting untuk menghindari gangguan transaksi. Selanjutnya adalah perbedaan prioritas mitra seperti bank dan penyedia e-wallet menyulitkan penyatuan sistem yang mulus. Yang terakhir adalah rendahnya literasi digital sebagian pengguna menyebabkan lambatnya adopsi metode pembayaran tertentu, sehingga edukasi menjadi aspek penting dalam mendukung kesuksesan setiap pembayaran multi-channel. Selanjutnya adalah strategi pengamanan transaksi digital pada sistem pembayaran Traveloka. Traveloka menerapkan strategi keamanan digital canggih untuk melindungi transaksi pengguna dan membangun kepercayaan jangka panjang. Salah satu langkah utamanya adalah kerjasama dengan CyberSource atau bagian dari Visa melalui implementasi Decision Manager, yaitu sistem deteksi penipuan berbasis machine learning yang menganalisis jutaan transaksi global secara real-time. Sistem ini memungkinkan Traveloka untuk menyaring transaksi mencurigakan sebelum diproses tanpa mengganggu pengguna yang sah. Selain itu, Traveloka menggunakan teknologi payment tokenization yang menggantikan data kartu sensitif dengan token unik, sehingga informasi pembayaran tetap aman meskipun terjadi kebocoran data. Karena data asli tidak disimpan secara lokal, melainkan di pusat data CyberSource yang terlindung oleh standar keamanan internasional. Dengan pendekatan ini, Traveloka memastikan transaksi yang cepat, aman, dan terpercaya bagi seluruh pengguna. Selanjutnya ada peran gateway pembayaran dan monitoring transaksi real-time. Yang pertama itu peran gateway pembayaran di Traveloka. Yang pertama adalah memudahkan pembayaran online. Gateway memfasilitasi pembayaran cepat dan mudah melalui berbagai metode, transfer bank, kartu kredit, e-wallet. Yang kedua adalah keamanan transaksi tinggi, menggunakan enkripsi untuk melindungi data sensitif dan deteksi aktivitas mencurigakan secara otomatis. Yang ketiga, integrasi cepat dan UI ramah pengguna. Integrasi teknis yang cepat dan antarmuka yang jelas membantu pengguna menyelesaikan transaksi tanpa kendala. Yang keempat adalah dukungan multi-metode dan multi-mata uang, yang memungkinkan pelanggan internasional membayar dengan berbagai opsi dan mata uang lokal. Yang terakhir adalah transparansi biaya. Biaya yang jelas dan tanpa biaya tersembunyi mendukung efisiensi operasional dan harga yang kompetitif. Selanjutnya adalah monitoring transaksi real-time. Yang pertama, deteksi dan pencatatan waktu yang otomatis. Transaksi dapat langsung tercatat dan terverifikasi untuk konfirmasi instan layanan.
Yang kedua, notifikasi instan. Pelanggan menerima notifikasi langsung setelah pembayaran berhasil. Yang ketiga adalah pencegahan penipuan. Sistem otomatis yang mendeteksi transaksi mencurigakan untuk tindakan cepat. Dan yang terakhir adalah laporan dan analisis. Data transaksi real-time yang mendukung evaluasi bisnis dan strategi layanan. Baik, selanjutnya di sini ada dampak sistem pembayaran terhadap pengalaman dan juga kepercayaan pengguna. Nah, yang pertama itu tuh ada meningkatkan kemudahan dan efisiensi pengalaman pengguna. Jadi, sistem pembayaran yang terintegrasi dan aman ini bisa memberikan kemudahan bagi penggunanya dalam melakukan transaksi. Dengan menggunakan perangkat seluler, pengguna tuh bisa memilih berbagai metode, sehingga bisa menyelesaikan pemesanannya itu kapan saja dan di mana saja tanpa hambatan. Nah, selanjutnya yang kedua itu tuh ada meningkatkan kepercayaan pengguna melalui sistem pembayaran yang aman. Sistem pembayaran yang aman, terinskripsi, dan transparan meningkatkan rasa aman dan juga kepercayaan pengguna terhadap Traveloka. Nah, yang ketiga itu ada mendukung pengelolaan dan juga perencanaan perjalanan yang lebih baik. Ada fitur pelacakan reward pembayaran dan juga notifikasi otomatis mempermudah pengguna dalam mengelola dan merencanakan perjalanan secara lebih terorganisir. Yang terakhir itu ada meningkatkan loyalitas dan juga kepuasan pengguna. Jadi pengalaman pembayaran yang lancar dan aman akan mendorong kepuasan, retensi pelanggan, dan juga potensi rekomendasi ke pengguna yang lain. Selanjutnya, di sini ada kebutuhan bisnis utama yang perlu dipenuhi melalui BRD dalam pengembangan SI atau sistem informasi di Traveloka. Nah, penyusunan BRD ini tuh merupakan tahap krusial dalam pengembangan sistem informasi karena dokumen ini tuh berfungsi sebagai landasan utama yang merinci kebutuhan bisnis perusahaan secara terstruktur dan juga sistematis. Dengan adanya BRD ini, seluruh kebutuhan yang harus dipenuhi oleh sistem informasi itu dapat diidentifikasi secara jelas. Nah, komponen yang pertama itu tuh ada executive summary yang berisi ringkasan singkat yang menjelaskan tujuan proyek dan masalah bisnis yang ingin diselesaikan serta solusi yang diusulkan. Nah, sebagai platform digital terdepan di Asia Tenggara, Traveloka itu tuh menghadapi tantangan dalam menjaga efisiensi reservasi, meningkatkan personalisasi layanan, dan juga memastikan sistem pembayaran yang aman. Untuk itu, disusunlah BRD atau Business Requirement Document sebagai panduan formal dalam merancang sistem informasi yang strategis, terintegrasi, dan adaptif terhadap perubahan. Nah, secara garis besar, BRD ini tuh memiliki 3 fokus utama. Yang pertama itu tuh ada efisiensi reservasi melalui otomatisasi proses pemesanan. Sistem informasi yang akan dikembangkan diarahkan untuk mengotomatisasi alur reservasi tiket dan akomodasi secara menyeluruh, mengurangi proses manual yang rawan kesalahan, serta memungkinkan konfirmasi layanan secara real-time. Yang kedua, personalisasi layanan berbasis teknologi. Dengan memanfaatkan teknologi analitik data, machine learning, dan juga sistem rekomendasi, serta sistem informasi baru akan dirancang untuk mempelajari perilaku dan preferensi pengguna, sehingga dapat memberikan pengalaman layanan yang lebih relevan, personal, dan juga responsif. Dan yang ketiga itu adanya integrasi pembayaran digital yang cepat, aman, dan juga fleksibel. Sistem akan menggabungkan berbagai metode pembayaran yang tersedia, termasuk transfer bank, e-wallet, dan kartu kredit ke dalam satu platform terpadu yang mendukung transaksi cepat, aman, dan juga nyaman. Nah, komponen yang kedua itu tuh ada purpose of this document. Ini menjelaskan alasan dibuatnya dari BRD. Nah, dokumen Business Requirement Document BRD ini itu disusun Traveloka sebagai acuan resmi untuk merinci kebutuhan bisnis utama dalam pengembangan sistem informasi, dengan fokus pada efisiensi proses reservasi, personalisasi layanan, dan juga integrasi sistem pembayaran yang aman. Tujuannya ini tuh adalah memastikan seluruh proses pengembangan sistem informasi berjalan terstruktur, selaras dengan strategi perusahaan, serta menjawab tantangan industri digital. BRD ini juga menjadi pedoman tunggal bagi seluruh pemangku kepentingan dari manajemen hingga pihak teknis untuk menyamakan pemahaman dan juga menghindari miskomunikasi sepanjang siklus hidup proyek. Dokumen ini juga mencakup ruang lingkup proyek, kebutuhan fungsional dan non-fungsional, indikator kinerja utama atau KPI, serta analisis internal dan eksternal sebagai dasar pengambilan keputusan strategis. Dengan demikian, BRD ini tidak hanya berperan sebagai dokumen teknis, tetapi juga sebagai instrumen manajerial dan menjamin sistem informasi yang dikembangkan mampu memberikan nilai tambah
meningkatkan efisiensi, dan mendukung pertumbuhan berkelanjutan Traveloka di tengah persaingan digital yang ketat. Selanjutnya, komponennya berikutnya itu ada bisnis strategi. Ini menjabarkan arah strategis perusahaan yang terdiri dari visi, misi, goals, dan juga objektif. Untuk misinya, Traveloka ini tuh menjadi platform layanan digital paling terpercaya dan juga inovatif di Asia Tenggara dalam menyediakan pengalaman reservasi yang efisien, terintegrasi, dan disesuaikan secara personal melalui pemanfaatan teknologi informasi yang cerdas dan aman. Untuk misinya itu, yang pertama ada menyediakan layanan reservasi digital yang cepat dan efisien. Yang kedua, memanfaatkan data dan teknologi berbasis AI untuk pengalaman pengguna yang personal. Yang ketiga, menyediakan solusi pembayaran digital yang terintegrasi dan aman untuk mendukung transaksi yang lancar dan dapat diandalkan. Yang keempat, mendorong inovasi berkelanjutan dalam TI atau teknologi informasi untuk kepuasan dan juga pertumbuhan bisnis. Dan yang terakhir, menjalin kolaborasi strategis dengan mitra domestik dan regional untuk memperkuat ekosistem layanan digital. Selanjutnya untuk goals-nya itu, yang pertama itu tuh terdiri dari meningkatkan efisiensi pemrosesan reservasi hingga 30% dalam 2 tahun. Yang kedua, meningkatkan tingkat kepuasan dan loyalitas pelanggan melalui fitur personalisasi layanan, minimal itu naik 20% per tahun. Yang ketiga itu mengintegrasikan minimal 10 metode pembayaran digital baru yang aman dan juga praktis dalam 2 bulan ke depan. Yang keempat, menurunkan tingkat kegagalan transaksi digital sebesar 40% melalui peningkatan infrastruktur IT dan juga sistem keamanan. Dan yang terakhir, meningkatkan visibilitas dan juga jangkauan layanan minimal ke 3 negara baru dalam 24 bulan. Nah, yang selanjutnya itu ada objektivitas. Ini tuh terdiri dari 4 hal. Yang pertama itu ada reservasi otomatis dan juga efisien. Yang kedua itu ada personalisasi berbasis data pelanggan. Yang ketiga ada sistem pembayaran yang terpadu. Dan yang terakhir itu ada penguatan infrastruktur dan juga keamanan IT. Nah, yang selanjutnya itu ada business analysis. Business analysis ini terbagi menjadi 2. Yang pertama itu ada SWOT analysis dan juga 5 competitive force analysis. Nah, untuk yang SWOT analysis ini, yang pertama itu dari strengths atau kekuatannya. Nah, Traveloka ini tuh memiliki kekuatan yang pertama tuh brand recognition dan juga kepercayaan yang tinggi. Yang kedua, memiliki layanan terpadu. Dan yang ketiga itu memiliki kemampuan personalisasi berbasis AI dan juga data. Nah, untuk kelemahannya, Traveloka ini tuh memiliki ketergantungan tinggi pada infrastruktur teknologi, memiliki biaya operasional yang tinggi, dan juga memiliki keterbatasan jangkauan ke segmen non-digital. Untuk peluangnya atau opportunities-nya itu, yang pertama itu ada tren digital dan juga peningkatan akses smartphone. Jadi pengguna smartphone dan penetrasi internet yang terus meningkat itu membuka peluang lebih besar untuk ekspansi layanan digital. Yang kedua itu tuh ada diversifikasi layanan. Yang terakhir itu ada kolaborasi strategis. Nah, untuk ancamannya itu ada 3 juga. Yang pertama itu ada serangan cyber dan ancaman keamanan data. Selanjutnya itu ada perubahan kebijakan regulasi dalam digitalisasi. Dan yang terakhir itu ada kompetisi agresif. Nah, untuk bagian 5 competitive force analysis berdasarkan Potter's framework, ini tuh terbagi menjadi 5. Yang pertama itu tuh ada ancaman pendatang baru. Jadi pendatang baru itu tuh sulit masuk karena brand Traveloka ini tuh udah cukup kuat dan juga memiliki sistem informasi yang terus dikembangkan. Yang kedua itu ada daya tawar pemasok. Meskipun pemasok layanan seperti maskapai penerbangan ataupun hotel tuh punya daya tawar yang kuat, Traveloka ini juga demikian karena adanya volume pengguna yang tinggi, sehingga tetap banyak pemasok layanan yang mau bekerja sama dengan Traveloka. Nah, yang ketiga itu ada daya tawar pembeli. Pembeli memiliki banyak alternatif travel agent, maka sistem informasi Traveloka itu harus fokus pada peningkatan pengalaman pengguna, personalisasi, layanan cepat, dan juga pembayaran yang mudah untuk menarik pembeli. Nah, selanjutnya itu ada ancaman produk pengganti. Agen perjalanan konvensional itu masih ada, namun tren digital itu membuat mereka menjadi kurang kompetitif. Nah, sistem informasi Traveloka harus terus diperbarui untuk memberikan nilai lebih dan juga mengurangi ketergantungan pengguna terhadap produk substitusi. Nah, yang terakhir itu ada persaingan. Selanjutnya itu ada persaingan industri. Nah, persaingan industri ini tuh sangat ketat, sehingga keunggulan sistem informasi Traveloka ada pada kestabilan infrastruktur,
otomasi proses reservasi, sistem pembayaran terintegrasi, serta fitur yang mengedepankan pengalaman pengguna. Nah, komponen selanjutnya itu tuh ada project definition. Nah, ini mendefinisikan secara jelas dan terstruktur mengenai ruang lingkup tujuan dan kriteria keberhasilan proyek yang akan dilaksanakan. Nah, yang pertama itu ada lokasinya atau location. Jadi, proyek pengembangan sistem informasi Traveloka ini tuh dilaksanakan di kantor pusat Traveloka di Jakarta sebagai pusat koordinasi dan juga pengelolaan data perusahaan. Nah, untuk background-nya itu, Traveloka tuh menghadapi tantangan dalam mengelola proses reservasi, personalisasi layanan, dan juga transaksi pembayaran yang kompleks dan terus berkembang. Seiring meningkatnya volume transaksi dan ekspektasi pelanggan terhadap pelayanan yang cepat, aman, dan juga personal, sistem informasi yang ada saat ini tuh belum mampu memberikan respon yang optimal. Nah, untuk current situation-nya, sistem informasi Traveloka itu tuh masih beroperasi pada modul-modul terpisah, dan sebagian prosesnya itu masih manual. Sistem rekomendasinya itu juga belum sepenuhnya memanfaatkan data secara real-time, serta integrasi pembayarannya itu terbatas. Nah, untuk objektifnya itu, yang pertama itu ada meningkatkan efisiensi proses reservasi dengan mengurangi waktu transaksi hingga 30%, melalui otomatisasi dan optimalisasi sistem. Yang kedua itu ada memperkuat sistem personalisasi layanan berbasis data analitik dan teknologi pembayaran mesin untuk meningkatkan kepuasan dan retensi pelanggan hingga 20%. Nah, yang ketiga itu mewujudkan integrasi menyeluruh terhadap minimal 10 metode pembayaran digital. Dan yang keempat itu menjamin stabilitas sistem dengan target uptime 99,9% tanpa adanya pelanggaran keamanan data pelanggan. Nah, selanjutnya itu ada Proposed Project. Nah, proyek ini tuh mengembangkan sistem informasi terintegrasi yang mencakup 3 komponen utama. Yang pertama itu ada modul reservasi otomatis, yang kedua ada sistem personalisasi layanan, dan yang ketiga itu ada integrasi pembayaran digital. Nah, teknologi pendukungnya itu tuh meliputi cloud computing untuk skalabilitas, big data untuk pengelolaan data pengguna, dan juga protokol keamanan tinggi untuk menjamin kerahasiaan transaksi. Nah, yang terakhir itu, selanjutnya itu ada Key Performance Indicators atau KPI. Nah, ini tuh menggambarkan keberhasilan proyek yang akan diukur melalui beberapa indikator berikut. Yang pertama itu dari waktu proses reservasi rata-ratanya itu harus menurun 30% dibandingkan yang sebelumnya. Yang kedua itu dari tingkat kepuasan pelanggannya itu harus meningkat sebesar 20%. Untuk metode pembayaran terintegrasinya itu minimal ada 10 metode yang aktif, dan waktu respon sistem transaksinya itu kurang dari 2 detik per transaksi. Selanjutnya, di sini ada project scope yang mendefinisikan seluruh pekerjaan yang harus dilakukan untuk mencapai hasil proyek yang diinginkan. Nah, yang pertama itu tuh ada in-scope. Nah, proyek ini tuh menyangkut pengembangan sistem reservasi digital di Traveloka dengan fokus pada efisiensi, personalisasi layanan, dan juga keamanan transaksi. Lingkup utama proyek ini tuh meliputi yang pertama ada pengembangan sistem reservasi yang lebih efisien dan otomatis, yang kedua ada implementasi fitur personalisasi berbasis data analitik, yang ketiga ada integrasi berbagai metode pembayaran digital, yang keempat ada peningkatan keamanan sistem, yang kelima ada pengujian sistem secara menyeluruh, dan yang terakhir itu ada pelatihan bagi tim internal. Nah, untuk yang kedua itu ada out of scope. Nah, ini adalah hal-hal yang dinyatakan secara eksplisit tidak termasuk dalam cakupan proyek. Nah, terdiri dari pembuatan aplikasi mobile baru dari nol, penambahan atau restrukturisasi tim customer service offline seperti call center, perubahan kebijakan perusahaan yang menyangkut regulasi bisnis, hukum manajemen risiko di luar lingkup sistem informasi, dan yang terakhir itu ada pengembangan sistem mitra eksternal, seperti maskapai dan juga hotel yang tidak terintegrasi langsung. Selanjutnya itu ada urgency atau desired completion date atau timeline-nya. Nah, proyek ini tuh termasuk dalam kategori strategis dan juga mendesak, dan durasinya itu tuh adalah 9 bulan dimulai dari kuartal pertama sampai kuartal ketiga di tahun 2025. Peluncuran sistem barunya itu dijadwalkan sebelum musim liburan akhir tahun saat volume reservasi dan transaksi diprediksi meningkat tajam. Nah, selanjutnya itu ada internal stakeholders. Nah, ini tuh ada pihak internal Traveloka yang terlibat langsung dalam proyek ini.
Yang pertama itu ada tim pengembangan sistem informasi dan juga data analysis teknologi. Yang selanjutnya itu ada tim data analitik dan juga business intelligence, ada tim keamanan informasi dan juga infrastruktur IT, ada tim manajemen proyek dan pemangku kepentingan lintas seperti pemasaran, produksi, dan juga keuangan. Nah, untuk external stakeholder-nya ini tuh meliputi pihak-pihak eksternal yang terdiri dari mitra payment gateway dan juga penyedia sistem pembayaran digital, ada mitra transportasi dan akomodasi, ada konsultan keamanan cyber, dan juga ada pengguna akhir atau pelanggan Traveloka yang terlibat dalam fase uji coba. Komponen selanjutnya itu tuh ada bisnis proses. Nah, bisnis proses ini tuh yang pertama tuh terdiri dari primary business process change, yaitu perubahan signifikan dalam proses bisnis Traveloka yang meliputi 3 aspek utama. Yang pertama itu ada otomatisasi penuh proses reservasi yang sebelumnya masih mengandalkan input manual. Yang kedua itu ada penerapan sistem personalisasi berbasis data pengguna. Dan yang ketiga itu ada integrasi sistem pembayaran multi-channel yang ada dalam satu platform yang aman dan juga fleksibel. Nah, di sini selanjutnya itu ada graphical representation atau diagram alur proses bisnis baru. Diagram alur ini tuh diusulkan untuk menggambarkan perubahan proses. Yang pertama itu ada user journey yang dimulai dari pencarian, personalisasi hasil, pemilihan layanan, checkout, pembayaran, notifikasi real time, dan kemudian adanya konfirmasi. Nah, yang kedua itu ada proses back and flow. Yang pertama itu dimulai dari input user, kemudian analitik preferensi, ada selanjutnya itu query database mitra, selanjutnya hasil yang dipersonalisasi, selanjutnya lagi proses reservasi otomatis, kemudian integrasi payment gateway, dan yang terakhir itu ada update status dan juga notifikasi. Nah, komponen selanjutnya dari bisnis proses itu tuh ada performance requirements. Nah, yang pertama itu tuh ada kapasitas sistem. Minimumnya itu adalah 10.000 transaksi per jam dengan toleransi kegagalannya itu kurang dari 0,1%. Yang kedua itu ada respon waktu sistem. Nah, ini tuh kurang dari 2 detik untuk seluruh proses checkout, dari klik pesan hingga muncul halaman pembayaran. Dan yang terakhir itu ada akurasi sistem rekomendasi layanan di atas 85% berdasarkan validasi historis dan juga tingkat klik pengguna terhadap rekomendasi. Nah, selanjutnya itu ada interface requirements. Nah, yang pertama itu ada API publik untuk integrasi dengan mitra transformasi dan akomodasi, payment gateway dan layanan pay later, serta notifikasi otomatis ke perangkat pengguna, baik via email, SMS, ataupun push notification. Nah, yang kedua itu ada antarmuka pengguna yang responsif untuk mobile dan juga desktop, dan yang terakhir itu ada dashboard manajemen internal untuk pemantauan KPI, keluhan pelanggan, dan juga kendala teknis. Selanjutnya itu ada operational sustainability. Yang pertama itu ada sistem modular dengan dokumentasi teknis lengkap, ada dukungan DevOps untuk deployment dan juga maintenance berkelanjutan. Selanjutnya ada update berkala berdasarkan feedback pengguna dan juga evaluasi performa layanan. Dan yang terakhir itu ada monitoring otomatis terhadap availability dan error log. Nah, yang terakhir selanjutnya itu tuh ada resource requirements. Nah, yang pertama ini tuh terdiri dari tim SDM berupa developer back-end dan juga front-end, UX designer, spesialis data science, engineer keamanan jaringan. Selanjutnya ada bagian infrastruktur, itu tuh terdiri dari call servers berskala elastis, load balancers, dan juga redundansi geografis. Selanjutnya itu ada tools pendukung yang terdiri dari sistem alert, ada pemantauan performa, atau New Relic dan juga Grafana. Nah, yang terakhir itu ada security requirements. Nah, ini tuh terdiri dari enkripsi data menggunakan TLS 1,3 dan juga AES 256 untuk semua data sensitif. Ada autentifikasi multifaktor untuk pengguna internal. Ada proteksi terhadap serangan cyber melalui firewall adaptif, proteksi anti DDoS, serta kebijakan keamanan berbasis peran. Dan yang terakhir itu ada kepatuhan terhadap PCI DSS dan juga ISO atau IEC
27001 untuk pengelolaan data dan juga transaksi. Selanjutnya itu ada availability requirements. Nah, ini tuh terdiri dari sistem tersedia 24/7 dengan target uptime lebih dari 99,9%. Yang selanjutnya itu ada fitur failover otomatis dengan replikasi data lintas atau server untuk memastikan keberlangsungan layanan saat terjadi gangguan. Dan selanjutnya itu ada backup data harian dan juga retensi selama 90 hari. Bagian selanjutnya itu ada legal requirements. Nah, ini tuh terdiri dari kepatuhan terhadap UU Perlindungan Data Pribadi atau UU PDP Indonesia dan GDPR untuk pengguna dari luar negeri. Selanjutnya itu ada kesesuaian dengan regulasi BI dan juga OJK terkait layanan pembayaran digital dan juga pinjaman online. Dan yang terakhir itu ada persetujuan layanan dan kebijakan privasi ditampilkan secara eksplisit kepada pengguna. Selanjutnya ada other requirements. Nah, ini tuh terdiri dari beberapa hal. Yang pertama itu adanya dukungan multibahasa, minimal bahasa Indonesia, Inggris, Thailand, dan juga Vietnam. Ada sistem analitik yang mengintegrasikan behavior pengguna, tren pemasaran, dan efektivitas fitur personalisasi. Selanjutnya ada notifikasi real-time berbasis status transaksi dan pembaruan mitra. Dan yang terakhir itu ada dukungan chatbot dan pusat bantuan yang terintegrasi langsung dengan knowledge base dan juga riwayat pengguna. Nah, selanjutnya itu ada business continuity planning. Nah, ini tuh merupakan bagian yang penting untuk menjamin layanan digital Traveloka seperti sistem reservasi, personalisasi, serta pembayaran tetap berjalan saat terjadi gangguan ataupun bencana, sehingga reputasi perusahaan dan juga kepercayaan pelanggan itu tetap terjaga, serta bisa meminimalkan resiko kerugian finansial. Nah, key components dari BCP ini tuh, yang pertama itu ada risk assessment. Nah, identifikasi risiko utama seperti kegagalan hardware, serangan cyber, bencana alam, gangguan jaringan, dan kesalahan sistem. Kemudian prioritaskan layanan utama yang terdampak dan tentukan batas waktu pemulihan untuk tiap komponen sistem. Nah, yang kedua itu ada Disaster Recovery Plan atau DRP. Ini tuh berupa backup data harian dan juga replikasi data secara real-time ke server cadangan, SOP pemulihan sistem berdasarkan tingkat urgensinya, terutama sistem pemesanan dan juga pembayaran. Dan yang terakhir itu koordinasi teknis antara tim internal dan juga pihak ketiga. Nah, yang ketiga itu ada failover system. Server cadangan otomatis aktif saat server utama down. Load balancing untuk distribusi traffic pengguna ke server dengan beban paling optimal. Infrastruktur berbasis cloud fleksibel saat terjadi lonjakan akibat promo dan juga hari libur nasional. Yang keempat itu ada communication plan. Nah, ini tuh terdiri dari adanya tim respon insiden dan juga sistem notifikasi otomatis ke pengguna, baik melalui email ataupun notification dalam aplikasi, dan prosedur pelaporan yang terkoordinasi antar departemen untuk menanggapi insiden dengan respon maksimal 30 menit. Selanjutnya itu ada testing dan juga maintenance. Nah, uji coba flyover server, latihan pemulihan data dari backup, serta simulasi insiden keamanan cyber seperti kebocoran data, itu harus didokumentasikan untuk digunakan sebagai dasar perbaikan prosedur berikutnya. Nah, selanjutnya itu ada continuous improvement. Ini tuh berupa evaluasi dan juga update BCP berdasarkan hasil audit, perubahan regulasi, dan juga inovasi teknologi baru. Oke, selanjutnya itu masuk ke bagian penutup yang terdiri dari saran dan juga kesimpulan. Untuk sarannya itu, Traveloka disarankan untuk mengembangkan sistem informasi dengan mengutamakan efisiensi, keamanan, dan juga personalisasi. Langkah-langkah yang dapat dilakukan antara lain itu adalah meningkatkan otomatisasi proses reservasi dengan teknologi AI, memperdalam pemanfaatan mesin learning untuk personalisasi layanan, serta memperkuat keamanan sistem pembayaran digital dengan multi-factor authentication dan juga inskripsi berlapis. Selain itu, integrasi yang lebih baik antara sistem internal dan mitra eksternal juga penting untuk menjaga konsistensi dan efisiensi layanan. Traveloka juga perlu memperbarui rencana kesinambungan bisnis secara berkala agar tetap adaptif terhadap gangguan tak terduga,
serta meningkatkan literasi teknologi bagi pengguna dan mitra agar sistem dapat dimanfaatkan secara optimal. Dengan menerapkan strategi ini, Traveloka itu diharapkan mampu mempertahankan keunggulannya di industri layanan digital dan juga terus berinovasi sesuai dengan perkembangan teknologi serta kebutuhan pasar. Nah, kesimpulannya, laporan ini tuh menyimpulkan bahwa perencanaan strategis sistem informasi itu berperan penting dalam mendukung efisiensi operasional, daya saing, dan juga ketahanan bisnis digital seperti Traveloka. Melalui integrasi sistem seperti Transaction Processing System, Enterprise Collaboration System, dan juga Management Support System, Traveloka mampu mengoptimalkan proses reservasi, personalisasi layanan, dan juga sistem pembayaran digital. Dokumen Business Requirement Document atau BRD juga terbentuk krusial dalam memastikan pengembangan sistem berjalan sesuai kebutuhan bisnis. Keberhasilan Traveloka ini menunjukkan bahwa sistem informasi yang dirancang secara strategis bukan hanya mendukung operasional, tetapi juga menjadi kunci inovasi dan juga pertumbuhan berkelanjutan. Baik, sekian penjelasan dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.